Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Ega Martika dari Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya mengenai estimasi korelasi genetik berat sapi dan berat 1 tahun pada domba Garut di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati Garut, Jawa Barat. Pembimbing utama saya adalah Prof. Sumadi dan pembimbing pendamping adalah Prof. Endang Baliarti. Latar belakang saya memilih penelitian ini adalah untuk meningkatkan mutu genetik suatu ternak perlu dilakukan seleksi. Peningkatan mutu genetik dilakukan terhadap domba Garut karena domba Garut merupakan plasma nutfah dari Jawa Barat. Seleksi dilakukan terhadap sifat berat sapi dan berat 1 tahun melalui estimasi korelasi genetik. Mutu genetik diperlukan untuk memperbaiki produktivitas dari ternak, karena domba Garut dijadikan sebagai pemenuh kebutuhan daging di daerah Jawa Barat, sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan. Domba Garut dipilih karena memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, pertumbuhan lebih cepat, dan bersifat prolifik. Seleksi dilakukan untuk memilih ternak dengan mutu genetik yang baik untuk dikembangkan. Seleksi pada penelitian ini dilakukan terhadap berat sapi dan berat 1 tahun karena keduanya merupakan variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada domba Garut. Korelasi genetik sendiri dipilih karena untuk menyeleksi suatu sifat perlu diketahui hubungan sifat tersebut dengan sifat yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah mengestimasi nilai korelasi genetik antara berat sapi dan berat 1 tahun pada domba Garut di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati Garut, Jawa Barat. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu mengetahui korelasi antara berat sapi dan berat 1 tahun pada domba Garut untuk digunakan sebagai acuan seleksi, sehingga diperoleh bibit unggul dengan produktivitas dan performa yang baik. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang saya gunakan. Yang pertama adalah domba Garut. Menurut Harjo Subroto 1994, domba Garut merupakan hasil persilangan antara domba merino, domba cape, dan domba lokal Indonesia. Menurut Nurkolis et al. 2016, domba Garut tidak hanya dikembangkan sebagai domba pedaging, namun domba Garut juga dikembangkan sebagai domba aduan. Keunggulan domba Garut, menurut Istiqomah et al. 2006, terdiri dari cepat mencapai dewasa kelamin, masa kawin dan beranak sepanjang tahun, bunting 3 kali dalam 2 tahun, prolifik, dan adaptasi yang baik. Baik, selanjutnya pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran tubuh pada ternak yang terdiri dari pembesaran sel dan penambahan jumlah sel. Hasil penelitian Subandiawan et al. 2016 menyatakan pertumbuhan berat badan domba lokal jantan dan betina selama 12 bulan berturut-turut sebesar 2,13 kg dan 1,90 kg. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan domba pada jenis kelamin jantan lebih tinggi dari domba jenis kelamin betina. Selanjutnya, berat sapi. Berat sapi merupakan berat ketika anak atau cempe dipisahkan pemeliharaannya dari induk. Penyapihan pada domba dilakukan 90 hari dengan tujuan agar domba dapat melahirkan selama 3 kali dalam 2 tahun. Menurut penelitian Praja et al. 2020, berat sapi domba Garut pada tahun 2014 sebesar 11,79 dan pada tahun 2016 serta tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11,76 dan 11,14. Rataan berat sapi tahun 2014 sampai 2016 sebesar 11,55. Selanjutnya, berat 1 tahun.
Berat 1 tahun merupakan berat saat dilakukan penimbangan umur setahun. Alasan menggunakan berat 1 tahun karena mempunyai pewarisan yang tinggi dan berat 1 tahun dapat dimanipulasi dari manajemen pemeliharaannya. Berat 1 tahun juga akan mempengaruhi berat potong dari suatu ternak. Menurut SNI 2015, menyatakan bahwa berat 1 tahun minimum yang harus dicapai oleh domba Garut jantan sebesar 23 kg dan pada domba Garut betina sebesar 22 kg. Baik, selanjutnya korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan korelasi atau hubungan pada sifat-sifat ternak yang dipengaruhi oleh genetik yang aditif. Korelasi genetik berguna dalam menduga pengaruh satu sifat terhadap sifat yang lain, sehingga dalam melakukan seleksi perlu dilakukan perhitungan korelasi genetik agar kita mengetahui apakah sifat ini menimbulkan efek yang negatif atau yang positif terhadap sifat yang lain. Korelasi genetik disebabkan karena adanya gen pleiotropik dan gen berangkai pada makhluk hidup. Nilai korelasi genetik sebesar 0 sampai 1, sehingga dapat bernilai positif ataupun negatif. Koefisien korelasi genetik terbagi menjadi 3 kategori, yaitu tinggi sebesar 0,5 sampai 1, sedang 0,25 sampai 0,5, rendah 0,05 sampai 0,25. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik adalah spesies domba dan pengaruh frekuensi gen yang disebabkan oleh seleksi secara intensif. Baik, selanjutnya landasan teori dan hipotesis. Landasan teori dari penelitian ini adalah untuk peningkatan produktivitas domba Garut, namun kemurnian genetiknya tetap terjaga, sehingga perlu dilakukan perbaikan mutu genetik yang dilakukan dengan seleksi. Seleksi biasanya dihitung dari parameter genetik. Parameter genetik yang digunakan adalah korelasi genetik terhadap bobot sapi dan bobot 1 tahun pada domba Garut. Nilai korelasi genetik berkisar antara 0 sampai 1, dengan kategori rendah, sedang, tinggi. Hipotesisnya adalah estimasi nilai korelasi genetik antara berat sapi dan berat 1 tahun pada domba Garut bernilai positif sedang. Selanjutnya, materi dan metode. Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data penelitian, yaitu data utama berupa data berat lahir, data berat sapi, dan data berat 1 tahun. Serta untuk data pendukung meliputi data tanggal lahir, tanggal sapi, umur induk, jenis kelamin, dan tipe kelahiran. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati Garut, Jawa Barat. Data yang digunakan merupakan data recording selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya, metode. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data. Data akan ditabulasikan dalam tabel seperti berikut. Metode yang digunakan adalah analisis kovariansi dengan pola searah. Analisis data meliputi perhitungan faktor koreksi terkait faktor koreksi tipe kelahiran, faktor koreksi jenis kelamin, dan faktor koreksi umur induk. Baik, selanjutnya dilakukan perhitungan berat lahir, berat sapi, dan berat 1 tahun terkoreksi menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, dilakukan perhitungan estimasi korelasi genetik dengan rumus korelasi genetik sama dengan 4 kovarian S bagi akar ragam S1 kali ragam S2. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.